Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba bedah bareng nih beberapa pandangan menarik yang masuk ya, seputar kelompok Syiah, terus hubungannya dengan Sunni, sampai contoh-contoh konfliknya juga. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham ya, ada banyak sudut pandang gitu, dan apa sih inti masalahnya? Oke, mari kita mulai aja. Nah, ini ada pandangan yang kedengarannya cukup keras ya. Ada yang bilang kalau Syiah itu menolak sunnah Nabi. Bahkan ada keyakinan yang dianggap ekstrim. Kayak menganggap Ali itu Nabi atau Al-Qur'annya kurang lengkap lah. Gimana tuh? Iya, itu satu perspektif ya. Ada juga kekhawatiran, ini sering dikaitkan sama contoh di Irak, Suriah gitu ya. Kalau misalnya Syiah berkuasa, nanti Sunni bisa tertindas. Bahkan ada dugaan juga soal isu terorisme di Yaman yang diarahkan ke Sunni. Itu satu sisi pandangan. Cukup berat ya tuduhannya. Tapi di sisi lain, ada juga pendekatan yang lebih akademis ya, mencoba mendefinisikan Syiah itu apa sih sebenarnya. Ini merujuk ke ulama klasik Sunni loh, Imam Syahrastani, dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Menurut beliau, Syiah itu ya kelompok yang secara khusus mendukung Sayyidina Ali, dan mereka yakin kalau kepemimpinan atau imamah setelah Nabi Muhammad SAW itu seharusnya ke Ali. Dasarnya apa? Wasiat atau nash. Nah, keyakinan imamah ini yang jadi pokok ajaran atau usuluddin mereka. Dan imamah ini lanjut ke keturunannya yang mereka anggap maksum. Artinya, ya terjaga dari kesalahan gitu. Oh, jadi kuncinya di situ ya. Di keyakinan soal imamah berdasarkan nash itu. Bukan sekedar katakanlah cinta atau kagum sama Sayyidina Ali atau keluarganya. Bahkan mengutip buku Syiah pun gak otomatis jadi Syiah. Imam Syafi'i sendiri kan pernah dituduh Syiah ya. Oh iya. Kenapa itu? Ya karena beliau sangat cinta sama keluarga Nabi. Ada kutipan terkenal yang dinisbatkan ke beliau, mungkin pernah dengar, kalau memang mencintai keluarga Nabi Muhammad bikin atu jadi Syiah, saksikanlah wahai manusia dan jin, aku ini Syiah. Gitu katanya. Wah, menarik. Jadi itu semacam pembelaan ya untuk menunjukkan kalau definisi Syiah itu lebih dalam dari sekedar rasa cinta. Tepat. Dan ini juga penting untuk membedakan antara Syiah yang mungkin dianggap ekstrim, disebutnya gula, yang mungkin sampai menuhankan Ali atau mencaci sahabat Nabi secara berlebihan. Nah itu beda. Beda dengan kelompok Syiah yang lebih moderat, kayak Imamiyah atau Zaidiyah. Jadi ada tingkatannya juga ya di dalam Syiah itu sendiri ya? Betul. Bahkan Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan Grand Syekh Al-Azhar, beliau bilang kelompok gulah ini sebagian besar udah nggak ada. Dan Syiah yang moderat pun menolak pandangan ekstrim kayak gitu. Jadi, ya, pesannya sih jangan gampang menuduh orang Syiah hanya karena beda pendapat sedikit atau karena ziarah ke makam tokoh tertentu. Oke, paham. Nah, perbedaan pandangan dan definisi yang rumit ini kayaknya kelihatan banget ya dampaknya di lapangan. Contohnya kasus Sampang di Madura itu ya. Iya, kasus Sampang ini sering jadi rujukan. Ada yang melihatnya ya murni konflik Sunni Syiah. Pemicunya katanya dugaan penghinaan terhadap sahabat Nabi oleh kelompok minoritas Syiah di sana. Terus ya memicu kemarahan mayoritas gitu. Itu satu versi ya. Tapi ada juga analisis lain yang bilang, wah ini nggak sesimpel itu. Lebih kompleks. Ada yang bilang ini akarnya konflik keluarga, tapi dibungkus isu agama. Oh, bisa gitu ya. Bisa jadi. Atau mungkin ada fitnah yang sengaja disebar oleh elit tertentu, punya kepentingan pribadi, bukan murni soal ajaran. Bahkan soal beda pandangan tentang sahabat Nabi pun, dari perspektif ini ya harusnya dilihat sebagai perbedaan interpretasi aja, yang konstitusional, bukan otomatis penghinaan. Apalagi katanya mereka sudah hidup bareng puluhan tahun ya sebelumnya. Nah, itu dia. Mereka kan puluhan tahun sebelumnya damai-damai aja. Jadi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba konflik? Iya juga ya. Kasus Sampang ini akhirnya jadi melebar kan ya, ke soal hak warga negara, peran pemerintah. Betul. Jadi ada isu pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman mereka. Tanpa syarat. Itu hak mereka kan sebagai warga negara. Tapi di sisi lain, Di sisi lain, ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat di sana. Ada juga pandangan kalau rekonsiliasi itu susah. Kalau akar masalahnya, entah itu dugaan penghinaan atau penyebaran ajaran, belum selesai. terus solusinya gimana waktu itu? Ada usulan relokasi ya? Ya, muncul usulan relokasi. Mungkin sebagai solusi sementara lah demi keamanan. Tapi ini ditentang keras juga.
Kenapa ditentang? Ya, karena dianggap melanggar hak konstitusional untuk tinggal di mana saja, dan bisa jadi presiden buruk. Nanti kasus lain, kayak Ahmadiyah misalnya, disuruh pindah juga. Wah, dilematis sekali ya posisinya. Peran MUI juga sempat disorot ya soal fatwanya. Ya, ada diskusi soal fatwa MUI tentang kesesatan Syiah di Sampang itu, apakah itu berlaku nasional atau cuma lokal? Terus posisi MUI sendiri gimana dalam struktur negara? Intinya sih, ada desakan kuat agar negara itu hadir. Hadir dalam artian? Ia melindungi semua warga negara, nggak pandang mayoritas atau minoritas, tegakkan hukum yang adil, dan fasilitasi rekonsiliasi yang beneran, bukan sekedar mindahin orang. Oke, selain konflik sosial, ada juga kan ya pembahasan soal ritual spesifik, kayak perayaan Asyura itu. Ah, iya, 10 Muharram. Itu juga sering jadi sorotan. Ada gambaran ritual melukai diri pakai pedang, rantai. Itu sebagai ungkapan duka cita atas wafatnya cucu Nabi, Sayyidina Hussein di Karbala. Tapi ritual ini kan kontroversial juga ya? Tentu, ada pandangan lain yang mengkritik keras. Dianggapnya bid'ah, sesuatu yang baru dan nggak diajarkan dalam agama. Dan katanya bertentangan dengan ajaran Islam soal sabar menghadapi musibah. Nabi kan melarang meratapi mayit secara berlebihan. Ada argumen lain lagi? Ada juga yang bilang, banyak tokoh lain yang lebih mulia dari Hussein. Wafatnya juga tragis. Kakaknya Hasan, ayahnya Ali, Khalifah Utsman, Umar, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Tapi kan kematian mereka nggak diperingkati dengan cara seperti itu. Seharusnya, kata pandangan ini, 10 Muharram itu ya diisi puasa sunnah. Jadi perdebatan soal ritual ini juga cukup tajam ya? Iya, sangat tajam. Nah, terakhir nih, ada kisah personal yang cukup menyentuh ya dari tokoh Syiah Sampang itu sendiri, Tajul Muluk. Oh iya, betul. Beliau kan setelah bertahun-tahun di pengungsian, akhirnya memutuskan kembali ke ajaran Sunni, bersama sebagian pengikutnya. Katanya murni karena kesadaran pribadi ya, bukan karena putus asa atau tekanan. Ya, keterangannya begitu. Murni hasil pencarian dan kesadaran pribadi. Tapi ya itu, niat baik mau pulang pun ternyata nggak mudah. Masih ada tantangan ya? Masih? Soal penerimaan kembali dari masyarakat dan ulama setempat. Mereka minta bukti kesungguhan. Perlu proses rekonsiliasi yang panjang. Nggak bisa instan. Wah, luar biasa ya. Kompleks sekali pembahasan kita kali ini. Mulai dari definisi, sejarah, terus benturan sosial, hak warga negara, sampai ritual dan perjalanan pribadi. Kelihatan banget ya gimana beda keyakinan, beda tafsir, itu dampaknya bisa sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada kata bijak nih, memahami perbedaan adalah langkah awal menuju kedamaian. Ya, setuju. Dan mungkin yang menarik buat kita renungkan lebih lanjut ya. Gimana sih caranya kita bisa hidup bareng secara damai di tengah perbedaan keyakinan yang kadang terasa fundamental banget ini? Tanpa harus saling tuduh, konflik, apalagi kekerasan. Terus, apa peran paling penting dari negara? Dan juga dari kita, masyarakat, untuk menjembatani perbedaan ini? Pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan, diskusi yang sangat kaya ya hari ini. Semoga ini bisa memberi Anda perspektif baru. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya. Kira-kira pembahasan apa lagi ya yang akan kita bicarakan atau kita sampaikan di episode selanjutnya? Coba deh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan lainnya. Sampai jumpa!